Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bertemu lagi pada pagi hari ini melalui sarapan pagi, sarapan rohani yang akan memberikan satu kekuatan buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin bertanya-tanya kok penampilannya seperti ini. Ini dalam rangkaian minggu peringatan Hari Kartini. Jadi saya memakai pakaian seperti ini ya. Kalau kita bicara tentang Kartini, mengingat bagaimana seorang pahlawan wanita Indonesia yang melakukan emansipasinya, dan Kartini ini memberikan satu dampak yang luar biasa buat Indonesia, khususnya buat wanita-wanita Indonesia. Dan pagi hari ini sesuai dengan tema tentang Kartini, saya akan menyampaikan berbagi tentang firman Tuhan tentang satu tokoh wanita. Banyak tokoh wanita yang ada di Alkitab, tapi kita akan bersama-sama belajar menerima berkat dari tokoh wanita di Perjanjian Lama tentang Ribka. Kita tahu siapa itu Ribka? Ya, kita akan buka. Tapi kita tidak perlu baca, nanti Bapak Ibu Saudara silakan membaca sendiri masing-masing di rumah. Di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 67. Itu perikopnya berjudul tentang Ribka dipinang bagi Ishak. Ya, puji nama Tuhan. Kita tahu dikatakan Ribka dipinang bagi Ishak. Ishak itu siapa? Ishak adalah anak dari Bapak Abraham. Bagaimana setelah Bapak Abraham sudah tua, dia menyuruh seorang utusannya, hambanya yang dipercaya untuk mencarikan pasangan hidup bagi anaknya Ishak, ya, untuk mencarikan pasangan hidup. Nah, hamba dari Abraham ini adalah seorang juga yang takut akan Tuhan. Dia berdoa karena dipercayakan oleh Bapak Abraham untuk mencarikan pasangan bagi anaknya Ishak. Dia berdoa, Tuhan, ya, supaya ditunjukkan seorang wanita yang cocok bagi Ishak. Ya, kalau kita baca ayat yang ke-10, ayat 10 ya, dalam Kejadian 24 ayat yang ke-10, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta-untanya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Nah, jadi utusan hamba Abraham ini pergi ke Mesopotamia, ini adalah daerah asal Abraham, untuk mencari pasangan bagi anaknya Ishak. Sampai akhirnya tiba di tempat. Nah, hamba ini melihat ada seorang gadis yang menarik, ya, yang menarik. Ya, siapa gadis itu? Bapak Ibu Saudara sudah tahu, tadi sudah saya singgung bahwa mencari pasangan bagi Ishak. Nah, kita baca di dalam Kejadian 24 ayat 15. Kejadian 24 ayat 15 berbunyi demikian. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ribka, utusan Abraham, hamba Abraham itu menemui Ribka. Apa yang dapat dilihat dari Ribka ini adalah dikatakan pada saat hamba dari Abraham ini melihat Ribka tidak sedang nganggur, Bapak Ibu Saudara. Ribka sedang bekerja. Dikatakan tadi bahwa Ribka ini ayat yang ke-15 tadi dikatakan buyungnya dibawa di atas bahunya. Buyung, dia membawa buyung untuk mau mengambil air. Ya, kita lihat. Jadi Ribka ini adalah seorang gadis yang suka bekerja. Dia bukan gadis yang nganggur, yang bermalas-malasan, tetapi suka bekerja. Ini yang pertama, Ribka orang yang rajin bekerja. Firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3, nanti kita akan kembali kepada Kejadian. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. 10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu,
Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, diingatkan untuk bekerja. Ya, kita belajar firman Tuhan mengingatkan juga untuk kita menjadi orang-orang yang gak malas, suka bekerja seperti Ribka. Yang kedua, Ribka adalah seorang wanita yang menjaga kekudusan. Kembali kepada Kejadian 24 ayat 16. Demikian bunyi firman-Nya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Dia, Ribka, dikatakan seorang perawan. Jadi seorang wanita yang masih menjaga kekudusan, seorang wanita yang akan takut akan Tuhan, akan menjaga kekudusan, bukan hanya kekudusan secara jasmani, tetapi juga kekudusan secara rohani. Kita sebagai anak Tuhan, jadikan seorang pribadi yang memiliki roh takut akan Tuhan, yaitu salah satunya menjaga kekudusan. Suami-suami tetaplah setia kepada istri. Istri-istri tetap setia kepada suami dengan pasangan-pasangan masing-masing. Jangan ada hal-hal yang menyimpang antara suami istri. Ya, bukan hanya sekedar dikatakan hubungan saja, tetapi kita juga harus menjaga kekudusan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Pisahkan diri kita dari dunia. Ribka ini seorang pribadi yang menjaga kekudusan. Bagaimana seseorang untuk bisa tetap menjaga kekudusan di dalam Tuhan, miliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena apa? Kita sebagai anak Tuhan harus menjaga kekudusan. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, Ibrani 12 ayat yang ke-14, Ibrani 12 ayat 14 demikian bunyinya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kudus dalam perkataan kita, perbuatan kita, mata kita. Jangan kita dicemarkan dengan cara-cara dunia. Harus tetap menjaga kekudusan seperti Ribka. Yang ketiga, Ribka adalah seorang yang memiliki kepedulian dengan orang lain dan sekitar. Kejadian 24, 18 sampai 20. Demikian bunyinya. Jawablah, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai sempuanya puas minum. Ayat 20. Kemudian segeralah dituangkannya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlari ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Luar biasa. Ribka bukan hanya peduli kepada utusan dari Abraham memberikan minum. Bahkan unta, coba bayangkan saudara, 10 unta. Ribka harus dari sana ambil lagi, bawa buyung seberapa ya ukurannya, dan minuman unta itu begitu banyak. Semua diberi, diambilkan air. Bentuk kepedulian Ribka kepada utusan Abraham, juga kepada yang ada di sekitar unta-unta. Ya, walaupun sebenarnya Ribka itu belum pernah kenal utusan Abraham, belum kenal, belum tahu sama sekali, baru saat itu. Tetapi pada saat utusan Abraham itu minta air minum, diambilkan. Bahkan dikatakan bukan hanya hamba saja, bukan saja hamba Abraham saja, tetapi unta-unta Tuhan, unta-untamu akan aku beri minum. Luar biasa, dia peduli. Ini Ribka. Ya, bagaimana juga dengan kita? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang peduli dengan lingkungan? Mungkin ada suami, istri, anak-anak yang mengalami, kita lihat, aduh kenapa ya suamiku atau istriku atau anakku mengalami kelihatan sedih. Kita datangi, kita berikan perhatian, kita tanya ada apa suamiku, ada apa istriku, ada apa anakku, kok kelihatannya sedih. Nah, mereka menyampaikan, kita memberikan kekuatan, kita menghibur, mendoakan. Mungkin juga ada teman-teman kita
ya, yang ingin curhatlah. Kita bentuk perhatian kita mungkin kita nggak bisa beri materi, tetapi waktu kita berikan untuk mereka curhat dan kita memberikan kekuatan, itu adalah bentuk kepedulian juga. Kita nggak usah boleh dibaca ya, Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Amin. Haleluya. Keempat, Ribka seorang yang murah hati. Kembali kepada Kejadian 24. Ayat yang ke-25. Dikatakan, lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Puji Tuhan ya. Bukan hanya air yang Ribka berikan, tetapi Ribka memberikan makanan, tempat untuk bermalam. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mau belajar seperti Ribka? Kita peduli, kita menjadi berkat. Ya. Kita ingat di dalam Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Garam itu apa, Bapak Ibu Saudara? Garam itu memberi pengaruh kepada makanan. Makanan kalau nggak ada garamnya, nggak ada rasanya. Garam itu memberi pengaruh. Biarlah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pengaruh. Kekristenan kita itu bicara tentang garam, memberi pengaruh buat orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi berkat seperti Ribka tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, utusan Abraham tadi melihat Ribka adalah sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dari perkataannya, bukan hanya perbuatannya, tapi perkataannya. Ribka dipilih untuk menjadi istri Ishak. Ribka seorang wanita, kita adalah gereja Tuhan. Gambaran wanita-wanita. Gereja Tuhan digambarkan seorang wanita yang akan bertemu dengan mempelai pria surga kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jadikan hidup kita menjaga kekudusan. Suka tetap bekerja melayani Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan. Tetap hidup kudus dan beri pengaruh kepada orang yang ada di sekitar kita. Ayat yang terakhir dalam Amsal 31. Amsal 31. Amsal 31, ya betul. Ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Garis bawahi ini. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri bicara tentang wanita. Sekali lagi wanita juga bicara tentang gereja Tuhan. Ini bukan hanya untuk istri saja, ini bukan hanya untuk wanita saja ayat ini. Tetapi juga untuk kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai mempelai wanita Tuhan dikatakan, miliki takut akan Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, kita akan mempersiapkan diri kita menjadi mempelai wanita surga. Untuk bertemu dengan Yesus sebagai mempelai wanita pria surga. Biar kita mau jadi seperti Ribka. Kembali tadi saya katakan, ini nih bertema tentang Kartini. Kartini itu membawa pengaruh bagi wanita Indonesia. Kita juga menjadi Kartini, seperti Kartini ya, membawa pengaruh bagi kota kita, bagi negara kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Untuk tetap menjadi berkat, membawa pengaruh yang positif dan tetap menjaga kekudusan. Untuk kelak kita menjadi wanita-wanita yang siap bertemu dengan Yesus sebagai mempelai pria surga. Kita sebagai gereja Tuhan yang dikuduskan dan tetap setia dan tetap membawa pengaruh yang positif, pengaruh yang memberkati bagi sekitar kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini renungan sarapan pagi belajar dari pribadi wanita, yaitu Ribka. Banyak lagi wanita-wanita yang ada di firman Tuhan di Alkitab, tetapi pagi hari ini kita belajar dari Ribka. Kita menjadi pribadi yang memiliki kekudusan, kesucian, dan menjadi pribadi yang tetap setia melayani Tuhan, suka bekerja, jangan malas-malas, dan membawa pengaruh yang positif dimanapun kita berada.
perkataan kita, perbuatan kita, dan seluruh kehidupan kita. Nama Yesus dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.